Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang meramal valuta asing. Dengan saya sendiri, Poppy Aprilianti dengan NIM 055 dan teman saya Maulina Dian Eka Permatasari dengan NIM 092. Meramal valuta asing. Meramal falas merupakan strategi yang amat penting bagi suksesnya usaha bisnis internasional. Ketidaktepatan peramalan atau proyeksi falas dapat melenyapkan peluang merebut laba dari pasar internasional. Meramal falas sendiri merupakan kunci bagi pengambilan keputusan yang melibatkan transfer dana dari satu mata uang ke mata uang lain dalam suatu periode tertentu. Contohnya, bila suatu perusahaan melirik pasar internasional untuk meminjam maupun menginvestasikan dana yang dimilikinya dalam falas, maka perusahaan mau tidak mau harus memproyeksikan perkembangan kurs di masa mendatang agar dapat dikalkulasikan kemungkinan laba dan ruginya. Selanjutnya, bagi perusahaan TNC atau perusahaan transnasional, peramalan falas merupakan langkah strategi yang harus dilakukan karena hampir semua operasi TNC dapat dipengaruhi oleh perubahan kurs falas. Di sini terdapat fungsi perusahaan TNC dalam peramalan falas. Yang pertama, yaitu keputusan melakukan hedging atau lindung nilai. Yang kedua, keputusan melakukan pembiayaan jangka pendek. Yang ketiga, keputusan investasi jangka pendek. Yang keempat, keputusan pembelanjaan modal. Yang kelima, keputusan dalam pembiayaan jangka panjang. Dan yang terakhir, menaksir penerimaan. Selanjutnya, masalah dan syarat dalam meramal falas. Pergerakan kurs falas tergantung dari interaksi berbagai faktor secara simultan. Contohnya, seperti kurs antar negara dapat mempengaruhi dan kekuatan permintaan dan penawaran. Kurs falas dapat bereaksi sangat tajam akibat suatu peristiwa yang tidak terduga sebelumnya. Contohnya seperti peristiwa sekarang, yaitu corona. Sebelum peristiwa corona, kurs falas mengalami kenaikan. Sedangkan setelah adanya corona ini, kurs falas dapat menurun dengan tajam. Selanjutnya yaitu ramalan falas akan mendatangkan keuntungan dengan memenuhi syarat berikut. Yang pertama, menggunakan model peramalan yang handal serta eksklusif. Yang kedua, secara konsisten mendapatkan akses terhadap informasi sebelum investor lain. Yang ketiga, hanya mempunyai penyimpangan yang rendah atau temporer dari equilibrium. Dan yang terakhir, dapat meramal kapan dan bagaimana intervensi pemerintah dalam pasar falas. Ramalan berdasarkan perilaku pasar. Studi empiris berdasarkan syarat paritas umumnya menunjukkan bahwa pasar keuangan di negara-negara maju secara efisien memperhitungkan harapan perubahan kurs dalam bentuk biaya memperoleh uang atau cost of money dan kurs forward falas. Ramalan falas dapat diperoleh dengan mengamati apa yang tercermin dalam suku bunga dan kurs forward falas. Suku bunga. Perbedaan suku bunga dapat digunakan untuk meramal kurs falas dalam periode di atas 1 tahun. Untuk kurs selanjutnya itu kurs forward. Kurs forward untuk suatu periode saat ini atau F1 biasanya merupakan estimasi yang tidak bias bagi kurs spot di masa mendatang. Bila S1 merupakan harapan kurs spot di masa mendatang, maka F1 seharusnya sama dengan S1. Peramalannya hanya sampai dengan 1 tahun. Selanjutnya yaitu ramalan berdasarkan model. Di sini terdapat 2 teknik yang dapat meramalkan kurs falas. Yang pertama, teknik fundamental, dan yang kedua, teknik teknikal. Pertimbangan menggunakan
teknik fundamental, yaitu membandingkan faktor-faktor ekonomi seperti inflasi suatu negara lebih tinggi dibandingkan negara lain untuk meramalkan perubahan kurs falas di masa mendatang. Untuk penggunaan statistik dalam teknik fundamental ini, yaitu menggunakan modal statistik seperti analisis regresi, yaitu untuk menentukan bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi kurs falas. Dan yang kedua, menggunakan informasi ini untuk menyusun nilai sekarang dari faktor-faktor tersebut. Selanjutnya pada teknik teknikal, pertimbangan menggunakan teknik teknikal ini mengamati suatu seri kurs falas untuk menentukan apakah terdapat beberapa pola non-acak dan membuat proyeksi berdasarkan pola ini. Dalam pertimbangan teknikal ini menggunakan proyeksi masa lalu dan masa sekarang untuk memproyeksikan kurs falas di masa yang akan datang. Penggunaan statistik dalam teknik teknikal ini menggunakan program komputer untuk mendeteksi pola non-acak atau menghitung rata-rata bergerak dan yang lainnya. Yang berikutnya adalah ramalan fundamental. Ramalan fundamental adalah suatu pendekatan yang paling umum digunakan untuk meramal falas di masa yang akan datang. Nah, pada dasarnya, analisis fundamental ini digunakan untuk mengamati berbagai variabel ekonomi makro dan kebijakan yang kemungkinan besar memiliki pengaruh terhadap prospek suatu falas. Dalam ramalan fundamental terdapat dua garis besar variabel, yakni yang pertama faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi dan faktor-faktor makro fundamental. Berikutnya, masalah yang mendasar dalam penggunaan analisis fundamental adalah masalah kesenjangan waktu antara periode kejadian-kejadian yang mempengaruhi falas dengan antara saat kejadian tersebut terjadi dengan dampaknya terhadap kurs falas. Nah, berikut regresi yang dapat didefinisikan sebagai BP sama dengan B0 plus B1 INF plus B2 INC plus Pi. B0 sendiri adalah konstanta, B1 sebagai sensitivitas BP terhadap perubahan INF, dan B2 sebagai sensitivitas BP terhadap perubahan INC. Nah, di sini INF adalah persentase perubahan inflasi secara kuartalan, dan INC adalah persentase perubahan perbedaan pertumbuhan pendapatan nasional secara kuartalan. Nah, di sini koefisien regresi B1 diharapkan secara teoritis menghasilkan tanda positif. Karena jika inflasi di negara Amerika Serikat meningkat relatif terhadap inflasi yang terjadi di suatu negara, maka hal tersebut dapat mendongkrak mata uang negara tersebut. Nah, koefisien regresi B2 juga diharapkan bertanda positif, karena bila pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat melebihi pertumbuhan ekonomi di suatu negara, maka hal tersebut dapat meningkatkan nilai mata uang di negara tersebut. Yang berikutnya adalah analisis teknikal. Analisis teknikal sendiri mengandalkan data kurs falas di masa lalu dalam menyusun model kuantitatif dan grafik yang digunakan untuk meramal kurs falas di masa yang akan datang. Berikutnya, analisis teknikal hanya mengandalkan pendapat dan persepsi pribadi daripada analisis ekonomi yang kuat. Lalu, umumnya model ini memfokuskan pada periode yang relatif pendek. Maka dari itu, bagi perusahaan model ini kurang bermanfaat bagi perusahaan. Dengan demikian, semakin lama horizon waktu peramalan, maka semakin kurang akurat peramalan dengan analisis teknikal. Nah, suatu elemen mendasar dari analisis teknikal adalah bahwa kurs falas di masa mendatang didasarkan pada kurs falas saat ini.
Pergerakan kurs falas sama seperti pergerakan harga saham, yang dimana dapat dibagi dalam 3 periode. Yang pertama, pergerakan dari hari ke hari atau day-to-day movements, yang terlihat random. Yang berikutnya, pergerakan jangka pendek yang berkisar dari beberapa hari hingga tren yang berlangsung selama beberapa bulan. Yang terakhir, pergerakan jangka panjang yang ditandai oleh tren naik turun dalam jangka panjang. Yang berikutnya adalah anomali dalam falas. Selain mengikuti suatu irama yang terproyeksikan dari analisis teknikal, perilaku falas seringkali bergerak tidak lazim. Nah, hal tersebut yang dinamakan anomali atau ketidaklaziman, karena tidak sesuai atau tidak konsisten dengan hipotesis pasar efisien. Berikut anomali yang sering dikemukakan adalah yang pertama, January Effect. January Effect adalah apabila suatu mata uang menguat atau melemah pada bulan Januari, maka bulan-bulan selanjutnya pada tahun tersebut juga cenderung menguat atau melemah. Yang kedua adalah speculative bubbles, yaitu suatu fenomena menyimpangnya nilai aktual suatu mata uang dari nilai fundamentalnya. Dalam praktik ini, tidak ada suatu teknik peramalan yang benar-benar akurat dalam meramalkan pergerakan kurs falas di masa mendatang. Banyak perusahaan dan pelaku pasar menggunakan kombinasi berbagai teknik dan pengalaman mereka dalam meramal kurs falas atau biasa disebut teknik peramalan campuran atau mixed forecasting. Tiap teknik peramalan bagi suatu falas diberi bobot dengan nilai total bobot 100. Peramalan jangka pendek umumnya didorong oleh keinginan melakukan hedging terhadap piutang, utang, atau dividen untuk periode yang berkisar antara 1 minggu hingga 1 tahun. Untuk peramalan semacam ini dibutuhkan keakuratan, kecepatan, dan dengan biaya serendah mungkin. Peramalan falas dalam jangka panjang dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk analisis runtut waktu dengan komputer atau disebut ARIMA, Auto-Regressive Integrated Moving Average, ataupun analisis ekonometri dengan regresi berganda dan analisis fundamental. Sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.